siang semuanya ya. Kita sudah tadi makan siang, kita semuanya bisa semangat untuk menghadapi di dalam latihan ataupun seminar pada siang ini. Oke, saya di sini di depan untuk istilahnya membacakan atau menseminarkan tentang laporan orientasi, pengenalan nilai dan juga etika organisasi bagi pegawai pemerintah dengan PJJ ataupun P3K di SMA Negeri Jakenan. Saya adalah Arifan Suryanto dengan mentornya adalah Bapak Sunardi SPD. Oke, ini profil saya Arifan Suryanto. Kerja adalah SMA Negeri 1 Jakenan. Sebelum di Jakenan saya kerja di SMA Tunas Harapan. Kemudian ini untuk profil SMA-nya ya, sama di Jakenan yang istilahnya sekolah desa dusun yang hobinya daerahnya tuh banjir. Kemudian untuk pendahuluannya di dalam latar belakang saya angkat adalah dalam rangka memberikan sebuah pengembangan nilai dan juga etika serta tugas dan juga fungsi P3K di instansi pemerintah diperlukan sebuah mekanisme untuk melaksanakan pembinaan dan juga pembekalan kepada para pegawai P3K yang akan bekerja di lingkungan khususnya dalam lingkungan dinas pendidikan dan juga kebudayaan Pemprov Jateng. Kemudian nantinya P3K juga diharapkan untuk memahami apa saja tantangan-tantangan, peluang dan juga kebijakan yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan juga kita harus memahami daripada nilai-nilai dasar di dalam ASN dan juga yang berikutnya. Di dalam tujuan ini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu adalah tentang pengenalan lingkungan, tugas pokok dan juga daripada misi P3K memberikan penguatan kepada para P3K baru agar dapat bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan juga terwujudnya bagaimana pegawai ASN yang mempunyai sebuah discovery alias pengetahuan, yang mempunyai disiplin, yang mempunyai loyalitas dan juga lurus pada seorang pimpinan dan juga mempunyai tanggung jawab. Yang keempat, menguatkan di dalam komitmen ASN di dalam mendukung terwujudnya visi misi dan juga Pemprov Jawa Tengah untuk menuju Indonesia Emas. Yang tadi visi misi SMA, next saja tentang langsung RHK daripada saya. Ini ya, di dalam RHK-nya ada 5, tapi langsung di dalam poin-poinnya. RHK pembinaan dan intervensi adalah tentang tata kelolanya di dalam pengembangan kompetisi guru dan juga tenaga pendidikan. Kemudian RHK-nya adalah terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk semuanya. Nantinya di dalam output kegiatannya itu adalah dokumen pengelolaan kinerjanya. Kemudian untuk nilai berakaknya itu adalah kita harus kompeten alias terus belajar dan juga mengembangkan kapabilitas kita sesuai dengan ASN dan terus kita adalah sebagai seorang guru. Kemudian untuk aspeknya ada kualitas, ada kuantitas dan juga waktunya. Indikator di dalam kualitasnya yaitu adalah meningkatkan kualitas refleksi sebagai pelaksanaan di dalam pembelajaran atau di dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut. Kemudian untuk kuantitasnya adalah jumlah sertifikat pelatihan yang kita ikuti baik secara offline maupun juga secara online. Kemudian waktunya adalah ketepatan waktu ya, bukan kecepatan tapi adalah ketepatan. Kemudian untuk targetnya di dalam yang paling atas adalah 100%. Kemudian ini adalah 2 kegiatan ya, istilahnya seminar maupun beberapa yang lainnya. Kemudian untuk target waktunya adalah selama kurang lebih 6 bulan. Ini untuk penerapannya ya, kita harus menyusun perangkat dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga teliti. Kita juga harus melaksanakan kegiatan pembelajaran
dengan penuh empati dan juga perhatian, tapi jangan kita istilahnya berlebihan karena kita akan sebagian misalkan mengajar di tingkat atas ya SMA maupun SMK, nanti berarti istilahnya kita malah ada yang istilahnya berlebihan ya, mungkin ada si A dan si B dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga melaksanakan evaluasi dan refleksi dengan penuh kejujuran, dengan penuh disiplin dan juga hasil yang paling istilahnya tidak dibuat-buat. Kita juga menyusun laporan RTL-nya dan pembahasan tanggung jawab. Untuk kesimpulannya, kita sebagai seorang bidadari harus mampu istilahnya memahami serta menerapkan nilai dan juga etika pemerintah yang meliputi visi misi dan juga misi daripada Pemprov Jateng di dalam seluruh organisasi dan juga tenaga kerja serta manajemen kepegawaian dan juga penilaian kinerja 3K. Yang kedua, kita juga harus mampu untuk memahami serta menerapkan bagaimana nilai dan juga BD-BD yang terkait yang meliputi restorannya, kemudian struktur organisasi maupun tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, kita juga harus istilahnya mampu untuk melaksanakan rencana kerja P3K. Kemudian ini untuk saja yang paling ini ada manfaatnya ya, istilahnya di dalam manfaat di dalam seminar ini baik bagi sekolah maupun bagi pribadi kita maupun juga bagi lingkungan ataupun istilahnya ini kegiatan ini cetakkan sebuah kesempatan untuk membangun misalnya bukan yang bagus ya daripada sekolah tadi, kemudian yang bagi peserta didik nanti memperoleh pemahaman yang lebih untuk menumbuhkan karakter bagaimana tadi disiplin, untuk juga jujur dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik juga harus meningkatkan kompetensi ya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk istilahnya untuk anak-anak SMK kan BMB bekerja melanjutkan ataupun berwirausaha. Itu mungkin sekian dari saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau beberapa sandaran ataupun masukan. Saya persilakan mungkin, monggo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muji Sasmito. Saya dari SMA Negeri 1 Jabengan. Kepada Pak Aris, tadi saya melihat tahapannya salah satunya adalah mengikuti pelatihan deh. Nah, pertanyaan saya, apakah selama mengikuti pelatihan itu adakah hasil yang bisa diimplementasikan kepada sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Jabengan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Muji Sasmito, sebuah pertanyaan yang sangat interesting. Bagaimana pelatihan itu apakah ada impact ya istilahnya bagi kita pun bagi sekolah istilahnya apa nantinya bisa ada manfaatnya. Setiap pelatihan yang saya ikuti baik istilahnya secara online ataupun offline itu selalu ada manfaatnya ya, entah itu pelatihan yang istilahnya karena maaf saya juga mendapat istilahnya amanah di Semaja itu menjadi salah satu staf dari kesiswaan. Ada beberapa istilahnya pelatihan-pelatihan yang saya ikuti tentang bagaimana manajemen kesiswaan untuk menghadapi istilahnya anak-anak yang bagaimana mungkin karakternya A, dia mungkin menghadapi anak-anak karakter yang B, ada yang menghadapi anak-anak yang berkarakter E sampai C dan lain-lain sebagainya. Kita harus istilahnya mampu untuk memahami karakter daripada anak-anak tersebut, apalagi istilahnya di era zaman sekarang anak-anak itu juga dengan latar belakang mungkin berbeda-beda, ada yang mohon maaf, ada yang orang tuanya menawi, ada yang single parent, ada yang istilahnya sudah tinggal bapaknya doang ataupun bagaimana, ataupun yang paling parah mohon maaf itu ada mereka yang bahkan anaknya itu tinggal seorang diri. Jadi kita harus bisa memahami latar belakang alias karakter anak-anak tersebut, jadi nanti impactnya itu bagi sekolah itu juga positif, bagi kita selain juga itu juga positif maupun juga bagi individu atau anaknya, juga bahkan bagi lingkungan juga positif semua. Maka Pak
dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.